Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di pagi hari ini saya Imam Zaruki PPG 2022 dari SMA 45 Jakarta untuk menampilkan RPP tentang pernikahan. Kompetensi intinya biasa menghayati, mengamalkan ajaran agama Islam yang dianut. KI2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun. Kemudian kita langsung lihat KD-nya. KD yang saya ambil untuk pertemuan kali ini adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Turunan dari KD ini indikatornya, yaitu satu, menjelaskan pengertian dan dalil pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ketiga, menjelaskan rukun pernikahan berdasarkan syariat Islam. Indikator itu maksudnya adalah setiap siswa harus memiliki kompetensi indikator yang ada pada diri siswa itu. Jadi harus memahami pengertian dalil tentang pernikahan. Dan pada pertemuan yang pertama ini saya mengambil indikator 3, pengertian dan dalil pernikahan, kemudian menjelaskan hukum pernikahan, ketiga menjelaskan rukun pernikahan. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang pertama, setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, peserta atau siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian menunjukkan dasar hukum, dalil sebagai dasar ketentuan pelaksanaan tata cara pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, siswa setelah mengikuti pelajaran ini menyebutkan macam-macam hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam. Keempat, menjelaskan rukun pernikahan berdasarkan syariat Islam. Materi pembelajaran ini tentang pernikahan dalam Islam adalah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat. Nanti di dalamnya pengertian, hukum, rukun pernikahan. Kemudian dalil tentang pernikahan, ketentuan pernikahan berdasarkan syariat. Kemudian metode pembelajaran yang saya pakai dengan pendekatan saintifik. Saintifik itu dengan cara mengamati, menanya atau kemudian mendiskusikan dan mempresentasikan. Nah, nanti anak itu melihat gambar proses akad nikah, lalu diamati. Setelah diamati, kemudian menanya, kemudian mendiskusikan. Lah, saya nanti dibagi kelompok. Antar siswa saya bagi kelompok untuk mengamati dari proses pernikahan dari awal sampai terakhir proses pernikahan. Setelah itu mendiskusikan. Kemudian yang kedua, model pembelajaran PBL. PBL itu disajikan masalah. Lah, dalam LKPD itu saya ada masalah kasus tentang pernikahan. Artinya nantinya hukum apa dari masalah yang saya sampaikan itu. Apakah bisa hukum wajib, apakah bisa hukum haram, apakah bisa hukum sunnah. Berikutnya adalah tanya jawab. Ya, tanya jawab. Dalam hal ini kemudian media pembelajaran menggunakan PowerPoint. PowerPoint
Kemudian juga menggunakan lembar kerja AKPD. Jadi LKPD saya sudah buat LKPD-nya. Kemudian di dalam LKPD ada lembar penilaian. Nah, penilaian dan Al-Quran. Ini sebagai media pembelajaran. Karena sebelum belajar anak atau siswa suruh membaca Quran. Kalau kita materinya pernikahan maka tentang pernikahan. Kemudian alat bahan bisa spidol, papan tulis, laptop, atau infocus yang saya gunakan. Sumber belajar. Yang pertama, buku pendidikan agama Islam. Kemudian internet. Buku referensi yang relevan. Bisa buku fikih atau buku yang lainnya yang relevan dengan materi. Kemudian tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama pendahuluan. Biasa kita pembukaan salam, terus memanjatkan syukur kepada Allah, disertai doa, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dengan mengabsen, ini sebagai disiplin. Kemudian yang ketiga menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan mengawali kegiatan pembelajaran. Evaluasi atau mengkreasi lah itu terdistribusi secara seimbang. Kisi-kisi itu sangat penting ya, Betul. sangat digunakan. Nah, bagaimana prosedur yang digunakan agar kisi-kisi itu betul-betul menggambarkan SKL yang ingin dicapai, Pak Iman? Sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, Pak Prof. Yang mengacu pada SKL. Ya, jadi ada indikator tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian satu lagi, Pak. Materi Pembelajaran. Iya. Nah, itu tolong diperdalam. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrul najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwa as-sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
Iya, Bu. Itu menghafal ya, bukan membaca ya. Menghafal, Pak, menghafal. Ya, bagus bagus ya. Coba nanti setelah ini selesai ditulis surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5. Nanti ya, setelah keluar. Iya, 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 Pak. Ya. Iya, siap. Nama Bapak, Iya. NIM-nya berapa, terus Iya. surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 5. Siap. Kirim ke Bapak Dr. Ruwanti dan saya. Siap, Pak Prof. Ya. Sudah? Siap. Siap. Ya. Untuk ujian komprehensif ini cukup Pak Imam Zaki. Terima kasih. Bapak bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.